semoga baik-baik saja. Setelah selama liburan Icat gak upload lagi, akhirnya Icat mulai rajin lagi nih ngupload video. Nah, di video kali ini Icat pengen bahas tentang Perang Dunia Pertama. Tapi sebelum itu, like dan subscribe video ini agar Icat semakin semangat untuk buat video-video selanjutnya. Oke? Pada abad 19 di Eropa, penjajahan tersebar luas. Kekuatan bangsa Eropa seperti Inggris Raya dan Prancis mulai membangun kekuatan penjajahannya di berbagai penjuru dunia. Sementara Jerman yang telah membangun persatuan politiknya dibandingkan negara-negara lain juga berusaha untuk menjadi pelopor di perlombaan ini. Pada awal abad ke-20, Eropa terbagi menjadi dua kutub yang berlawanan. Inggris Raya, Prancis, dan Kekaisaran Rusia berada di blok sekutu, sementara Jerman dan Austria-Hungaria yang berada di blok lain yang diperintah oleh keluarga Habsburg dari Jerman. Tegangan antara dua blok ini semakin memanas, dan puncaknya adalah ketika terbunuhnya pewaris tahta kerajaan Austria-Hungaria, Pangeran Franz Ferdinand, yang dibunuh oleh kaum nasionalis Serbia yang berusaha untuk menekan pengaruh kerajaan tersebut di wilayah Balkan pada tahun 1914. Peristiwa inilah yang menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Dalam kurun waktu singkat, karena adanya hasutan, sebagian besar benua Eropa mulai memasuki kancah peperangan ini. Pertama, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Lalu, Kekaisaran Rusia yang menjadi sekutu utama Serbia juga menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Lama-kelamaan, Jerman, Inggris, Prancis juga ikut dalam kancah peperangan ini. Dewan Jenderal Jerman memiliki rencana untuk melakukan serangan mendadak ke Prancis dengan menguasai Belgia terlebih dahulu. Setelah itu mereka baru melakukan serangan mendadak ke wilayah Prancis. Namun, usaha mereka dihentikan oleh tentara Prancis yang berhasil menghentikan mereka di tepi Sungai Marne. Meskipun kedua negara sama-sama mendapatkan kerugian yang besar, namun tidak ada perkembangan di garis depan pertempuran karena baik dari Jerman maupun Prancis sama-sama bersembunyi di sebuah parit. Perang parit adalah strategi utama di Perang Dunia Pertama. Selama beberapa tahun, banyak tentara yang tinggal di parit-parit ini. Kehidupan di sana sangatlah susah. Kalau hujan, parit itu akan terpenuhi dengan lumpur. Antara parit satu ke parit lain berjarak 100 meter saja. Oleh karena itu, Jerman mempunyai rencana lain di awal tahun 1916, yaitu dengan menyerang kota Verdun yang merupakan kota kebanggaan milik Prancis. Alasannya bukan untuk menang perang, tetapi agar perlawanan dari Prancis. Serangan Verdun terjadi pada tanggal 21 Februari 1916. Namun serangan itu harus gagal. Inggris menyerang balik Jerman dengan pertempuran di Somme. Pabrik di Inggris membuat ratusan ribu selongsong meriam dan rencana Jenderal Douglas Haig adalah untuk menghujani tentara Jerman dengan bom-bom dan serangan infanteri. Pada serangan tersebut, Jerman harus berlindung di parit-parit mereka. Pertempuran tidak berlangsung selama 2 minggu seperti yang direncanakan oleh Jenderal Douglas Haig, namun malah lebih lama, yaitu 5 bulan. Di akhir pertempuran ini, kedua pihak kehilangan 900.000 serdagunya. Setelah gagal mengalahkan Jerman di Perang Somme, Inggris mulai mendekatkan diplomasinya kepada negara-negara kecil seperti Portugal. Alasannya adalah untuk lebih banyak bantuan untuk sekutu. Jerman yang mengetahui hal tersebut mengancam akan melakukan invasi laut ke Portugal. Namun Portugal tidak mengiyakan apa yang diancam oleh Jerman, sehingga Portugal tetap masuk ke jajaran negara sekutu. Surat ancaman tersebut akhirnya sampai ke telinga Presiden Woodrow Wilson,
Presiden Amerika Serikat pada saat itu. Lalu Amerika Serikat pun memutuskan untuk melakukan pembantuan kepada Inggris dan Prancis alias Amerika bergabung di perang ini. Hal ini membuat perang Paris semakin tidak seimbang, membuat Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat malah mendesak Jerman. Dan akhirnya setelah sekian lama di tahun 1918, lebih tepatnya di tanggal 22 Juli, semua negara Aksis atau negara blok poros seperti Turki, Bulgaria, Austria-Hungaria, dan Jerman memutuskan untuk menyerah kepada Sekutu. Dunia satu antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman diakhiri dengan sebuah perjanjian damai di Versailles, Prancis pada tahun 1919. Ada 4 tokoh yang bernegosiasi di perjanjian ini. Di antaranya adalah Perdana Menteri Inggris Raya David Lloyd George, Perdana Menteri Prancis Georges Clemenceau, Presiden Italia Vittorio Orlando, dan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Isi perjanjian Versailles adalah Jerman sebagai penyebab perang harus menanggung tanggung jawab berat untuk memperbaiki negara-negara. Nah, itulah sejarah singkat mengenai Perang Dunia Pertama. Insya Allah nanti Icat bakal upload lagi tentang Perang Dunia Kedua.